Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama saya Tiara Harahap. Seperti biasa, One on One akan menghadirkan dan juga mengundang tamu spesial di mana malam hari ini sosok yang akan hadir di One on One ini adalah mereka atau sosok yang kemudian ini pernah menjadi konsultan politik, pernah membawa nama Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama menjadi seorang gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Dan saat ini dipercaya untuk menjadi Kepala Komunikasi Kepresiden Republik Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Mas Hasan Nasbi. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, macet tadi ke sini ya? Karena ada bola? Lancar kok. Lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Oke. lancar. Mas, berkaitan dengan yang tadi sudah saya sebut di awal ya, jabatan baru sebagai Kepala Komunikasi Kepresiden Republik Indonesia. Ini kan sebelum beberapa bulan sebelum 2 bulan sebelum Presiden ke-7 Joko Widodo ini lengser, Anda sudah ditetapkan dan kemudian ini profesi yang sama, jabatan yang sama dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto. Ini memang semacam ada keberlanjutankah atau memang Anda sudah disiapkan sebelumnya? Disiapkan oleh siapa ya? Disiapkan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya? Enggak. Seperti apa? Mungkin lebih tepatnya memang Pak Jokowi menyiapkan kantor ini untuk kebutuhan Pak Prabowo. Oke. Memang ini kebutuhan untuk di zamannya Pak Prabowo, request dari pihak Pak Prabowo sama dengan Badan Gizi nih. Makanya pelantikan saya berbarengan dengan Badan Gizi Nasional kan. Badan Gizi Nasional kan juga bukan buat pemerintahnya Pak Jokowi sebenarnya, tapi untuk kebutuhan pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, kantor komunikasi kepresiden juga begitu. Alhamdulillah kita yang dipercaya, ya kita yang dipercaya untuk menempati posisi ini. Walaupun tentu harus menyiapkan ini dari nol. Dari nol? Kantor ini harus dari nol kan, nggak ada sebelumnya kan nggak ada. Sama kayak Badan Gizi juga menyiapkan kantornya dari nol. Beda kalau cuman misalnya Kementerian A, kemudian ganti menteri, itu kan struktur kementeriannya sudah ada. Sudah ada, ya. Kalau kita memang menyiapkan dari nol. Menyiapkan dari nol, apa yang susah sebagai Kepala Komunikasi Kepresiden Republik Indonesia ini, Mas Hasan? Mungkin bukan kesulitan dari sisi komunikasinya, tapi lebih kepada beradaptasi dengan budaya baru. Saya kan dari private sector, dari swasta, kemudian masuk ke dalam dunia birokrasi, dan betul-betul dari nol, nggak ada orang. ASN-nya belum ada, gitu kan? Kantor belum ada, jadi semua dimulai dari nol. Jadi rekrutmen orang dari nol, ya kan? Kita baru hari Senin nih, baru mau melantik kepala sekretariat. Jadi memang perlu proses, lebih kepada adaptasi. Yang sulit itu mengadaptasikan kebiasaan-kebiasaan kita di private sector, kemudian kita pindah ke sektor publik, kan tentu perlu adaptasi. Tapi menurut saya kalau dari sisi komunikasinya, menurut saya lebih ke menjaga aja. Kalau biasanya kan kita bawa nama pribadi kan, sekarang kita bawa nama institusi kepresidenan. Jadi lebih behave lah. Kalau kemarin-kemarin masih boleh emosi-emosi dikit, sekarang nggak boleh emosi-emosi. Karena kita lebih ke harus menenangkan orang, lebih ke harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentu nggak bisa dengan ngegas-ngegas, dengan emosi-emosi. Pemilihan kata kita juga harus lebih tertib lah. Oke. Nah, ada salah satu hal yang kemarin menarik perhatian, mungkin juga berhubungan begitu ya dengan salah satu tugas Anda, Mas Hasan. Ini pertemuan ya antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ya, yang kemudian dengan ini Joe Biden dan juga ada komunikasi begitu ya dengan Donald Trump, betul, melalui telepon. Nah, ini seperti apa yang komunikasi terlebih dahulu, akhirnya siapa yang mengatur ini? Apakah juga terlibat, Mas Hasan? Oh enggak, kebetulan kan kita di sini ya, kita nggak ikut mendampingi Presiden lawatan ke luar negeri, karena Presiden juga sebenarnya nggak mau rombongan besar-besar lawatan ke luar negeri. Kalau tidak terpaksa, kata Presiden, tidak usah ke luar negeri dulu, lebih baik ada di dalam negeri saja. Dan kita memang jaga gawang. Walaupun kita dapat informasi apa yang jadi kegiatan Presiden di sana, apa yang dilakukan oleh Presiden di sana, karena kita di sini juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman media kan, teman-teman wartawan gitu. Jadi Presiden di Amerika memang merencanakan ketemu dengan keduanya. Dengan Presiden yang sekarang, Joe Biden. Tapi kan ini 2 bulan aja.
Betul. Beliau tinggal jadi presiden. Dan kemudian juga presiden terpilih ya? Ya, nanti. Presiden eleknya Donald Trump. Tapi kan pada saat yang bersamaan presiden lagi ada di Washington DC, Donald Trump, presiden Amerika terpilih lagi di Florida, lagi mengumpulkan orang-orang terdekatnya untuk merencanakan kabinet di Florida. Jadi tentu sulit untuk secara jarak bisa bertemu. Jadi makanya beliau komunikasi via telepon. Tapi menurut saya tidak mengurangi makna pertemuan, persahabatan, silaturahmi di antara kedua pemimpin tidak berkurang sama sekali. Karena kan ada videonya kan, dan terlihat akrab sekali mereka. Betul. Saling memuji, saling respect satu sama lain, dan bisa ketemu kapan aja sebenarnya. Nah, itu kalau dia. nanti waktunya ada, nanti mereka bisa bertemu kapan saja. Welcome kan? Donald Trump juga welcome kapan saja, nanti ada waktu Bapak Prabowo bisa bertemu dengan beliau. Nah, ini apakah kedekatan di telepon ya yang kemarin kita lihat antara Donald Trump kemudian juga Prabowo Subianto ini bisa diartikan bahwa memang sedekat itu hubungan antara Indonesia dan juga Amerika ini, Mas Hasan? Jadi kalau Indonesia kan tidak memilih blok manapun. Politik luar negeri kita sejak tahun 45 itu garisnya adalah politik bebas aktif. Ya. Kita juga mengukuhkan diri sebagai negara non-blok, artinya tidak ikut perseteruan dimanapun lah. Kalau ada perseteruan soal keamanan, soal mungkin ada konflik, kita nggak ikut. Kalaupun kita ikut itu sebagai pasukan perdamaian. Jadi Pak Prabowo juga menggariskan hal yang sama. Kita tuh mau jadi teman buat semua negara. Kita mau bersahabat dengan semua negara. Tapi kedaulatan kita juga harus tetap terjaga. Maknanya begini, kita berteman dengan RRC, ya pada saat yang bersamaan juga kita berteman dengan Amerika Serikat. Meskipun mereka berdua punya ketegangan. Tapi soal kedaulatan, kita mau berteman dengan siapapun, RRC nggak bisa ikut campur. Kalau kita mau berteman dengan Amerika, RRC harus menghargai kedaulatan kita untuk berteman dengan Amerika. Begitu juga sebaliknya. Amerika juga harus menghargai kedaulatan kita untuk memilih teman seperti RRC misalnya. Nah, jadi politik yang seperti ini yang digariskan oleh para founding fathers ini yang sampai sekarang juga dipegang oleh pemimpin-pemimpin kita termasuk Pak Prabowo. Dan kalau hubungan diplomatik kita dengan Amerika Serikat kan sudah 75 tahun. Pasti ada pasang surutnya, tapi overall kan hubungan kita baik. Banyak hubungan ekonomi kita dengan mereka. Kita bahkan punya latihan bersama juga dari sisi kemiliteran juga punya latihan bersama. Kan ada Super Shield, Garuda, itu kan juga melibatkan kerjasama latihan militer dengan Amerika Serikat. Gitu. Tapi di saat yang sama kita juga ada Oruda, latihan militer bersama Rusia. Jadi urusan orang punya konflik itu biar jadi urusan mereka. Urusan kita tuh lebih membawa pesan perdamaian dan kita mau berteman dengan semua negara kayak gitu. Karena yang kemudian kemarin dibahas kan atau yang mungkin bisa tercapture dalam media ini hanya cuplikan begitu ya, telepon antara Donald Trump dan juga Prabowo Subianto. Nah, ini sebenarnya apa yang kemudian pesan atau yang kemudian ini bisa dibahas oleh keduanya pada saat itu? Tapi memang kalau boleh itu diinformasikan, Mas Hasan. Perteleponnya emang itu. Perteleponnya emang itu. Yang bicara soal kerjasama kan dengan presiden yang masih menjabat, ya dengan Joe Biden, dengan Menteri Pertahanan. Itu yang misalnya kita punya ada di joint statement antara Amerika dan Indonesia kan soal kerjasama, soal pendidikan, pendidikan vokasi, memajukan sains, teknologi, art dan matematik yang kayak gitu-gitu. Termasuk juga kerjasama perdagangan. Jadi kita lebih banyak kerjasama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, kerjasama ekonomi, termasuk kita juga mendapatkan support untuk program makan bergizi gratis kan dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi itu pembicaraan resmi antara dua kepala negara. Tidak hanya dengan Donald Trump, kemudian juga Joe Biden ya, kalau tidak salah juga dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga bertemu. Nah itu seperti apa? Ya kan kita memang ada kerjasama latihan militer dengan yang tadi sudah Amerika dijelaskan oleh Super Mas Hasan ya. Jadi lebih kepada perluasan kerjasama nanti mungkin latihannya lebih sering, ada pertukaran. Kita juga kan ada ngirim tentara-tentara terbaik kita kan juga ada yang belajar di Amerika kan? Serikat ya. Iya, sekretaris kabinet kita juga alumni, kan ranger terbaik alumni Amerika Serikat juga kan gitu. Jadi ada kerjasama seperti itulah yang dibicarakan gitu. Termasuk juga
pesan perdamaian di konflik Gaza misalnya. Ada obrolan seperti itu dari Presiden Prabowo. Intinya kan pesan kita, perang harus segera selesai. Ada permintaan untuk gencatan senjata gencatan di situ. Senjata. Selalu di mana-mana pesannya Pak Prabowo soal Ukraina Rusia juga gitu. Perang hentikan dulu. Karena dunia ini lebih enak diajak kolaborasi daripada konfrontasi. Konfrontasinya beresin dulu nih. Selesai dulu perang, kita bicara solusinya apa. Dan sejauh ini kan Presiden Prabowo mengusung solusi two-state solution. Solusi dua negara yang hidup berdampingan damai di sana. Kira-kira begitu. Oke. Apa saja kemudian ini, karena ini lawatan pertama kali ya kalau bisa dibilang kan China. Setelah jadi presiden di China, kemudian juga Amerika Serikat. Apa makna dua negara ini sebenarnya, Mas Hasan, menjadi pertama kali yang kemudian dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia setelah dilantik? Ya selain bahwa kita punya hubungan yang erat di antara keduanya, kan ya kita hubungan ekonomi, hubungan diplomatik baik dengan keduanya. Ini kan dua-dua negara great powers. Betul. Ya dua great power, dan dua great power ini kita punya kepentingan bahwa kita punya hubungan baik dengan mereka berdua. Jadi menurut saya wajar lah. Kunjungan pertama ke China, kunjungan kedua ke Amerika Serikat menurut saya. Dan ini juga nyambung dengan rute perjalanan kan. Kita presiden mau ke Peru dan mau ke Brazil, itu rute perjalanannya nyambung. Ke utara dulu ke China, kemudian baru mampir ke Amerika Serikat, kemudian ke selatan lagi ke Peru dan ke Brazil. Jadi rutenya nyambung. Karena ya tujuan kalau undangan KTT kan dua, di APEC dan di G20. Tapi ada undangan kehormatan kan, dari China ya udah jalan. Undang kehormatan dari Amerika Serikat ya jalan. Baik, menarik kita berbicara mengenai G20 dan juga APEC nanti ya, karena ini menjadi salah satu agenda yang juga akan difokuskan oleh Presiden Prabowo begitu. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Mas Hasan, kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih dengan Mas Hasan Nasbi. Mas Hasan, kita lanjutkan. Kalau tadi terakhir kita berbincang mengenai sedikit disinggung agenda Pak Prabowo di APEC dan juga G20 ya. Ini agenda spesial yang akan mungkin dihadiri atau mungkin difokuskan oleh beliau. Ini apa saja? Ya, kalau di APEC, ya dua-duanya kan ini forum ekonomi ya. APEC maupun G20. Betul. Tapi Pak Prabowo kan kalau di APEC mungkin akan berbicara di forum leader, di leader forum itu ya akan bicara tentu dengan kepentingan nasional kita lah. Bagaimana kita berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita akan beri makan kepada anak-anak sekolah, tapi juga sekaligus bagaimana untuk mengundang investasi swasta supaya lebih banyak masuk ke Indonesia. Di G20 juga kalau di G20 itu kan memang sudah ada agenda-agenda yang disiapkan oleh setiap perwakilan negara untuk dirumuskan sebagai sebuah agenda organisasi. Tapi kan tentu ya nggak jauh-jauh dari perubahan iklim, tata kelola dunia dan segala macam kayak itu, termasuk juga perekonomian, geopolitik. Betul. Ya pasti isu-isunya seperti itu. Tapi yang paling penting itu nanti kan sebenarnya lebih kepada pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh presiden dengan kepala pemerintahan maupun kepala negara lain untuk, jadi kan sebenarnya ada forum, tapi forum itu pertemuan-pertemuan itu di sisi lain ada pertemuan bilateral yang banyak menghasilkan ya benefit buat negara kita. Itu kan sebenarnya lebih banyak di pertemuan-pertemuan bilateral itu banyak kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa lebih konkret gitu, dengan lebih cepat ketika peluang untuk Indonesia dalam pertemuan bilateral seperti itu. Baik. Nah,
banyak nanti yang tentunya akan ditemui oleh Pak Prabowo, kepala-kepala negara, tapi yang sudah terjadi sebelumnya, kita sudah bahas di segmen sebelumnya, Mas Hasan, ini Amerika dan juga China, ini pengaruh untuk sudah ekonomi. Sudah dengan Australia juga. Dengan Australia, sudah PM Australia juga sudah. Itu dia. Dengan Presiden Peru juga sudah. Dan beliau dapat medali tertinggi. Dapat medali tertinggi. Nah, bisa digambarkan, Mas Hasan, ini pengaruhnya untuk perekonomian ke depannya. Anda melihatnya seperti apa jika kita berbicara mengenai forum-forum yang akan dihadirkan? Mungkin jangan langsung lompat ke perekonomian, tapi negara kita punya posisi yang terhormat di kancah global, mendapatkan respect juga dari banyak kepala negara, termasuk juga kepala negara besar. Jadi undangan-undangan kehormatan dari negara besar itu kan juga nggak semua negara dapat itu. Dan Indonesia dapat privilege ya untuk undangan-undangan seperti itu. Jadi ini membuka pintu untuk berkomunikasi secara lebih intens. Karena ada respect ini, ada mutual respect di antara kedua negara, ya, misalnya dengan China, dengan Amerika Serikat, dengan Australia misalnya ada mutual respect, sehingga kalau kita mau bicara tentang ekonomi, kerjasama perdagangan itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Hal lain yang kemudian ini juga sangat disoroti oleh masyarakat ya, tidak hanya lawatan Pak Prabowo saja, tetapi pada saat Pak Prabowo berkunjung ke sejumlah negara, ini di sisi lain Mas Wapres ini membuka layanan lapor Mas Wapres. Nah, ini seperti apa, Mas, untuk pengaduan-pengaduan tersebut dan bagaimana juga koordinasinya dengan Presiden? Mengingat Presiden saat ini masih di luar negeri begitu ya? Ya, Presiden dan Wakil Presiden itu kan satu kesatuan. Betul. Saya tuh berapa kali ditanya apa tanggapan Istana soal program lapor Mas Wapres. Saya bilang Mas Wapres itu kan bagian dari Istana. Jadi ini satu kesatuan lah. Mungkin yang dimaksud adalah koordinasinya sebenarnya kenapa ya kok pada saat Pak Prabowo ini ke luar negeri begitu, apakah sekarang, sudah ada pesan-pesan yang disampaikan Pak Prabowo untuk program tersebut? Komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden tentu jauh lebih intensif. Dan sekarang kan teknologi juga sudah sangat maju. Presiden dan Wakil Presiden bisa berkomunikasi setiap saat. Jadi kemudian membayangkan apakah ini Presiden tahu, itu pertanyaannya menurut saya agak lucu menjawabnya gitu. Karena pasti tahu gitu. Nggak mungkin Presiden tidak tahu gitu. Jadi program lapornya yang digagas oleh Mas Wapres untuk dibuka di Istana Wapres itu sebenarnya juga pengembangan dari lapor.go.id yang sudah ada selama ini di kementerian. Jadi tapi kan selama ini tidak terekspos nih dengan adanya dibuka program lapor Mas Wapres. Jadi lapor.go.id ini sekarang jadi naik ke permukaan nih. Jadi publik jadi aware nih. Jadi ternyata ada program ini. Dan selama 4 tahun terakhir sebenarnya program ini program yang sangat baik. Karena sejauh ini ada sekitar 88.000 laporan yang masuk ke lapor.go.id. Itu 87.000 terselesaikan. Kan selama ini difilter tuh di Kementerian Pan-RB misalnya. Kemudian difilter, kemudian diteruskan ke kementerian-kementerian lain untuk segera diselesaikan. Dan para pelapor ini biasanya dalam waktu maksimal 2 minggu juga dapat notifikasi nih. Laporannya ditolak atau laporannya dilanjutkan sampai di mana. Kan nggak semua laporan diterima. Kadang-kadang kan laporannya juga memang nggak bisa diurus gitu. Misalnya cekcok rumah tangga, ada urusan konflik di dalam rumah tangga kan nggak bisa diteruskan. Atau misalnya melapor tapi bukti-buktinya tidak cukup kuat gitu. Tapi banyak sekali laporan-laporan yang bisa diselesaikan kan, laporan soal tanah misalnya, laporan soal pelecehan seksual misalnya, laporan soal pemerkosaan, laporan soal itu yang terbanyak ya, Mas Hasan? Saya tidak hafal proporsinya, tapi laporan yang seperti itu cukup banyak. Makanya di Istana Wapres itu media kan kemarin mungkin agak sedikit agak sedikit kecewa kok nggak boleh diambil gambar. Tapi sebenarnya kita lebih menjaga privasi orang-orang yang punya laporan-laporan yang personal seperti ini, laporan yang sensitif seperti ini. Kan mereka lapor tuh sambil berurai air mata dan kemudian kan sangat intens gitu. Dan kasus mereka mungkin tidak enak kalau untuk diketahui oleh publik. Nah, kita juga harus menjaga masyarakat yang punya masalah-masalah sensitif seperti ini. Gitu. Sekalipun namanya lapor Mas Wapres, tapi tentunya kalau tadi Mas Hasan katakan Pak Prabowo ini sudah pasti tahu begitu ya. Itu nanti akan diketahui Presidenkah atau langsung diteruskan ke kementerian-kementerian terkait atau diselesaikan ke lembaga-lembaga terkait?
Ya, ini kan bisa langsung diteruskan ke lembaga-lembaga terkait. Selama ini kan juga yang di kementerian juga, misalnya di Kemenpan RB itu juga diteruskan ke aduan-aduan itu langsung diteruskan ke kementerian terkait. Tapi sekarang kan atensinya naik nih. Yang atensinya nggak cuma menteri nih, atensinya sekarang Wapres, tentu akan lebih cepat penyelesaiannya di kementerian dan lembaga terkait. Gitu. Banyak yang berkomentar nanti akan tumpang tindih. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Mas Hasan? Ya, ini kan sebuah pendapat yang agak sedikit lucu. Kalau tumpang tindih kan sebenarnya semakin banyak saluran pelaporan, apalagi saluran pelaporannya di top level, sampai ke top level, sampai ke istana, sampai ke wakil presiden, itu kan justru semakin bagus. Kan laporan-laporan ini tidak saling menyediakan, justru aksesnya semakin banyak buat publik untuk melaporkan ketidakadilan, masalah yang mereka hadapi dan tidak bisa kunjung selesai, perlu ada bantuan uluran tangan pemerintah untuk bisa selesai, itu kan semakin bagus. Sama kayak kita bikin jalan aja. Jalan kalau cuma satu aja buntu, lebih mungkin buntu, lebih mungkin macet gitu loh. Kalau perempatan cuma 2, lebih mungkin buat macet. Tapi kalau jalannya banyak, tapi menuju satu titik penyelesaian, menurut saya itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Jadi filosofinya ini adalah mengangkat bahwa ini layanan ini ada, dan sekarang yang punya atensi ini levelnya wakil presiden. Jadi pemerintah di level bawah juga harusnya lebih serius lagi untuk segera menyelesaikan problem-problem masyarakat. Kalau sebelumnya aja 87.000 dari 88.000 aduan itu bisa selesai, harusnya nanti jauh lebih bagus lagi. Bagaimana masyarakat ini mengetahui bahwa aduannya ini saat ini sedang dikerjakan, sedang ditindaklanjuti? Kan ada notifikasi ke mereka nanti. Ada notifikasi ke mereka. Jadi sampai mana itu sudah ada pemberitahuannya ada begitu pemberitahuan buat mereka nanti. Termasuk juga ditolak, apa alasannya ditolak. Kan nggak semua aduan diproses. Sejauh ini alasan ditolak apa, Mas? Ya itu tadi yang urusan-urusannya sangat pribadi gitu, atau buktinya nggak ada. Mungkin dia punya masalah tapi ya bukti-buktinya tidak cukup. Tentu kan tidak bisa diteruskan kalau yang kayak gitu. Gitu. Kemudian bagaimana mengatasi bahwa pemikiran-pemikiran masyarakat, ya sudahlah langsung lapor ke kementeriannya saja atau lapor ke lembaganya saja. Karena menurut mereka ini akan lebih cepat. Kalau dengan Wapres kan agak terlalu jauh ya, ini nanti stepnya akan lebih banyak. Itu soal pilihan. Maksudnya jadi kan, bisa kemana saja gitu ya? Iya kan kita banyak ya, tempat pengaduan, tempat pelaporan itu banyak. Dan punya pilihan tempat pelaporan pengaduan itu kan bagus. Yang nggak bagus tuh nggak ada pilihan tempat pelaporan. Mau ngelapor bingung kemana, itu justru. Tapi kalau memilih yang diantara yang bagus-bagus kan nggak apa-apa. Gini. Ini hanya sebagai opsi untuk masyarakat. Iya, misalnya di atas meja ada nasi dengan gulai, ada nasi dengan, kan kita boleh milih. Iya, ada pilihan-pilihan lauk di atas meja, kita boleh milih kan gitu. Tapi kalau nggak ada lauk di atas meja, problem lapar kita nggak terselesaikan. Jadi ini memperbanyak pilihan itu buat saya itu sangat bagus. Dan juga solusi untuk masyarakat ya, bersama-sama untuk mencari solusi untuk masyarakat. Menambah channel lah untuk menyelesaikan problem masyarakat. Baik, kita jeda terlebih dahulu, Mas Hasan. Kita akan kembali, pemirsa, sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan One on One, pemirsa. Mas Hasan, langsung saja. Ini sebelum melakukan lawatan ke luar negeri, Pak Prabowo ini kan berpesan kepada kabinet untuk kemudian melakukan bersih-bersih. Nah, ini apa yang dimaksud? Bukan bersih-bersih sebenarnya, tapi Pak Prabowo berikan pesan, ia kira-kira mencanangkan perang terhadap 4 hal. Pertama, soal judi online. Kemudian yang kedua soal narkoba, yang ketiga soal penyelundupan, yang keempat soal korupsi. Tapi sebenarnya ini kan bukan pertama kali Presiden menyebutkan ini. Ini secara konsisten disebutkan Presiden berkali-kali nih. Bahkan sebelum dilantik jadi Presiden, ketika kita juga mengikuti retreat misalnya, sebelum dilantik kan sudah ada beberapa kali retreat, Presiden juga punya pesan yang sangat kejelas soal ini. Dan kemarin sebelum beliau berangkat, beliau juga punya pesan seperti ini dan mengingatkan aparat penegak hukum supaya melakukan tindakan yang tegas terhadap 4 hal inilah. Harus tegakkan hukum dan nggak pandang bulu, harus segera ditindak ini. Karena bagi beliau ini sangat merugikan negara, merugikan masyarakat apalagi. Apalagi yang
terdampak pada yang dampaknya sangat besar terhadap masyarakat kecil. Judi online itu kan paling banyak pesertanya yang melakukan itu kan masyarakat kelas bawah malah. Dan mungkin 50% lebih income mereka gunakan untuk ini. Dan banyak juga kemudian impact ikutannya kan juga banyak terjadi. Ada istri bakar suami lah, ya kan? Ada tindakan-tindakan kekerasan yang kriminalitas artinya juga meningkat gara-gara kriminalitas itu ya? Yang seperti itu. Penyelundupan menghancurkan ekonomi, industri lah, segala macam. Narkoba menghancurkan generasi muda, ya kan? Korupsi menghancurkan negara. Ya. Jadi kalau kita mau membangun sumber daya manusia ke depan, kasih makan bergizi gratis, perbaikan ruang sekolah, pendidikannya dibikin baik, dibikin kurikulum terintegrasi, pendidikan terintegrasi dan segala macam. Semua yang bagus-bagus kita kerjakan sebagai program pemerintah, tapi kalau penyakit ini nggak diberesin juga percuma. Kita mau berharap Indonesia Emas 2045 itu isapan jempol aja kalau misalnya penyakit ini nggak tertangani. Itu dia, langkah Pak Prabowo sendiri seperti apa Anda melihat dan untuk menyelesaikan itu semua? Ya kan ini harus kerja sama lintas sektoral nih. Ya, aparat penegak hukum, kementerian, segala macam pihak harus terlibat ini. Sampai bea cukai, ya kan? Itu juga langsung terlibat dan semua bergerak cepat. Ya, judi online diungkap dengan cepat. Ya, ini kemarin juga penyelundupan, dan di antara penyelundupan itu juga ada narkoba diungkap dengan cepat. Nanti mungkin korupsi diungkap dengan cepat. Jadi menurut saya langkah-langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberantas masalah-masalah berat ini. Dan ini bukan masalah 1-2 orang, ini masalah bernegara nih sekarang ini. Jadi memang harus segera diatasi. Perintahnya jelas dan itu berulang-ulang. Jadi kalau kita melihat tuh, kalau konsisten itu terus ini berarti serius kan? Jadi bukan lip service nih. Jadi aparat di bawahnya juga nggak bisa santai-santai. Harus segera bergerak cepat dan menunjukkan komitmennya. Pak, kita sudah kerja nih Pak. Kita sudah kerja. Kita segera buka nih. Kita temukan ini, kita buka sekarang. Kalau kita lihat beberapa yang saat ini ramai dibahas ini juga bahkan pegawai kementerian itu sendiri, Mas Hasan. Nah, kalau Pak Prabowo mengetahui hal ini, akankah ada pengetatan? Kementerian yang mana? Pegawai kementerian yang kemudian ini sempat terlibat adanya judi online. Nah, untuk kabinet sendiri ini apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk paling tidak mendisiplinkan, memastikan bahwa tidak ada sama sekali yang terlibat di dalamnya? Pesan beliau sih tegas, nggak ada backing-backingan. Ya, pokoknya yang jadi backing nggak akan selamat lah gitu. Oke. Tegas itu. Jadi nggak akan pandang bulu, itu penting tuh. Yang ditegaskan oleh Pak Prabowo nggak akan pandang bulu. Begitu punya bukti yang cukup, cermat, akurat, bukti-bukti yang dimiliki penegak hukum, siapapun itu tegakkan hukum. Di gitu. DPR kemarin, Mas Hasan, ini Menteri Komdiji kan sudah mengatakan juga ya bahwa memang untuk memberantas judi online ini tidak sebentar waktunya. Pasti tidak sebentar. Responnya sama kayak memberantas narkoba juga. Iya, butuh waktu begitu ya. Ya tapi kan harus dikerjakan. Jangan gara-gara itu lama kemudian nggak dikerjakan kan. Ya maksud saya harus dimulai. Kita tahu itu lama, kita tahu itu panjang kan harus dimulai. Mau tidak mau. Bukan berarti gara-gara kemudian ini lama nih nggak usah dimulai, kan nggak begitu. Ya. Jadi itu dua hal yang ya lama di satu hal, iya kita sadar itu. Tapi kalau kita nggak mulai, makin panjang lagi waktunya, makin nggak beres-beres itu. Kan tapi gitu. Mulainya ini kan kalau kita lihat sudah dari dulu, Mas Hasan. Ini kan bukan kasus baru artinya. Nggak, kita kalau berbicara sekarang mengenai kan judi online, ini korupsi masif. dan Kalau lain sekarang sebagainya. Sekarang masif. Apa yang membedakan langkah Pak Prabowo saat ini begitu ya dengan mungkin penanganan-penanganan sebelumnya? Dia kalau sekarang kan perang terhadap 4 hal ini langsung dipimpin oleh Presiden. Dan masif gitu. Dan Presiden mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memberantas ini. Oke. Tantangannya sejauh ini? Apa? Tantangannya sejauh ini melihat mungkin masyarakat banyak sekali yang menurut saya dapat gitu dukungan. Ya, melihat. Menurut saya sih dapat dukungan sekarang. Dari siapapun, dari pihak manapun dapat dukungan. Gitu. Dari masyarakat juga dapat dukungan. Dapat dukungan. Bagaimana kemudian ini ada masyarakat yang mendukung, tetapi beberapa dari mereka juga sebenarnya tidak bisa menolak untuk coba-coba itu tadi ya, yang sempat dikatakan oleh Mas Hasan. Ya kan yang kita kejar sumbernya kan, bukan masyarakat yang main itu. Yang kita kejar kan sumbernya kan. Itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya, itu sumbernya, Mas Hasan. Gitu. Bagaimana dengan bersih-bersih yang lain, Mas Hasan? Kalau tadi disebutkan judi online ada 4 tadi ya. Untuk yang korupsi ini seperti apa, Mas Hasan? Sama, yang kalau soal korupsi itu kan menteri-menteri diperingatkan tuh, jangan main-main. Saya waktu sebelum dilantik juga peringatannya kan dituju gitu. Kamu yang amanah, ya pegang kepercayaan, jangan korupsi. Pesannya nggak putus itu. Oke. Jadi buat saya
ini kan memperlihatkan bahwa sangat serius. Kalau diulang-ulang itu terus, itu berarti sangat serius. Di belakang kamera itu, di depan kamera juga itu yang diulang-ulang oleh beliau, berarti kan sangat serius. Tanya aja sama rapat juga diperingatkan. Ketika rapat kabinet juga diperingatkan, ini suatu hal yang sangat serius. Dan menurut saya, sebagai seorang yang juga kuat jiwa pendidiknya, omongan yang berulang-ulang ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo untuk mengingatkan supaya nggak boleh ini. Jangan tergoda untuk melakukan hal-hal itu. Ya apalagi kalau pejabat-pejabat kan ada kewenangan, apa segala macam, ada godaan untuk itu. Jadi diingatkan terus-menerus oleh Pak Prabowo. Jangan sampai melakukan itu. Kalau kita lihat saat ini kan sudah mulai ada tanda-tanda mendisiplinkan itu ya, Mas ya. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan luar negeri. Kalau memang mau perjalanan luar negeri pakai efisiensi. Kalau memang mau keluar negeri bisa jadi pakai uang pribadi saja, pakai begitu ya. Biaya sendiri aja. Biaya sendiri. Rapat-rapat mungkin di hotel-hotel ini dikurangi. Jadi, apalagi yang kemudian dilakukan Pak Prabowo untuk mendisiplinkan. Acara-acara seremonial. Ya kalau soal efisiensi kan budget itu gampang aja, tinggal dipotong aja budgetnya, nggak bisa, nggak bisa kan sudah gitu loh. Ya. Kalau itu lebih mudah lah. Kan tinggal dikat aja. Ibu Sri Mulyani bilang ya sudah sesuai dengan arahan Pak Presiden, biaya yang tidak produktif ini atau tidak terlalu penting ini sudah dipotong. Itu lebih mudah itu. Lebih mudah ya. Pernah tidak Pak Prabowo mungkin dalam rapat secara internal begitu ya menyampaikan konsekuensi apa yang akan didapat? Apakah dalam waktu dekat akan ada reshuffle dan lain sebagainya untuk mengantisipasi mereka-mereka yang masih bandel ini di dalam pemerintahan mungkin? Ya, saya tidak berani sampai ke sana. Itu biarkan jadi hak prerogatifnya Presiden. Kalaupun saya tahu, saya tidak berani bicara kalau soal itu. Baik, Mas Hasan. Ya. Respon tapi dari kabinet yang baru saja bergabung, bekerja sama dengan Pak Prabowo, ini sejauh ini Anda melihatnya seperti apa dengan cara kerja beliau yang memang harus 100 hari harus sudah beres? Tidak ada arahan 100 hari loh dari Presiden Prabowo. Yang ada itu kita punya program 5 tahun, diturunkan menjadi program tahunan, jadikan program bulanan. Ada program prioritas, ada program hasil terbaik cepat, dikerjakan sesuai dengan timeline yang masuk akal. Jadi bukan dikurung kita dengan program 100 hari, nggak ada. Kalau bisa sekarang, ya kan? Jadi bukan untuk mengejar target 100 hari, enggak. Kita kerjakan bulan depan. Ada yang bisa kita mulai bulan Januari, ya kita mulai bulan Januari. Gitu. Jadi ini harus dikerjakan dengan cermat, terencana, masuk akal. Jadi nggak mau dikurung dengan kata-kata 100 hari. Jadi ada yang dalam 2 bulan kita kerjakan. Ada yang baru bisa mulai bulan Januari, nanti ya bulan Januari mulainya. Gitu. Jadi kita tuh tidak dikurung dengan persepsi 100 hari kerja. Apa capaian 100 hari kerja? Enggak. Yang penting semua target nanti selesai. Gitu. Baik, tapi untuk secara keseluruhan, mungkin ada kementerian-kementerian tertentu yang saat ini diberikan tugas utama, difokuskan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat, berbicara mengenai judi online, Komdiji misalnya, ini adakah kementerian-kementerian tertentu yang memang sedang difokuskan? Fokus, misalnya Kementerian Pertanian sekarang fokus untuk cetak sawah, fokus untuk penyiapan lumbung pangan, ya. Kementerian Pekerjaan Umum sekarang harus mengerjakan, kalau bendungan kan sudah banyak, tapi saluran irigasinya harus dimaksimalkan. Jadi irigasi primer, sekunder, tersier sehingga sampai ke sawah itu harus digenjot. Karena kalau kita cetak sawah di sini bendungan salurannya nggak ada kan, nggak nyambung juga airnya kan gitu. Jadi harus terintegrasi seperti itu. Jadi Badan Gizi Nasional sedang menyiapkan program yang sangat masif untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, kepada ibu hamil, kepada balita juga. Jadi ini benar-benar harus fokus. Aparat keamanan fokus sama 4 hal tadi, ya kan? Jadi ini harus kerja terintegrasi dan kerja bersama-sama. Butuh sinergitas begitu. Butuh sinergi dan nggak boleh ada ego sektoral. Oh ini kan kerjaan kita, kamu ngapain ikut campur, nggak bisa, harus saling bantu. Karena semua sebenarnya saling terkait. Baik, tidak ada ego sektoral dan wajib bersinergi begitu ya Mas Dan Hasan? itu gunanya kita dikumpulkan di Magelang itu, biar saling kenal. Dalam retreat ya? Dalam retreat, biar bonding, biar akrab,
biar nanti kalau ketemu lagi kita sudah punya chemistry untuk menjalankan program bersama-sama, kerjasama kayak gitu. Dan kayaknya sekarang tuh kelihatan habis dari retreat Magelang tuh kelihatan betapa anggota kabinet ini sangat dekat, saling share informasi, bahkan informasi misalnya kalau sudah weekend itu kan biasanya ya orang menikmati libur, sekarang menteri-menteri weekend kerja. Iya, berlomba-lomba kasih report tuh di grup menteri, kita kan menteri ini lagi ngerjain ini lagi, itu weekend. Luar biasa menyaksikan menteri-menteri kita semangat sekali ya untuk kerja, terutama untuk membangun Indonesia begitu ya. Mas Hasan, kita harus jeda terlebih dahulu. One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Ada kembali di One on One, pemirsa. Mas Hasan, kalau melihat, kita mau bawa Mas Hasan ke tahun 2012 nih. Kalau melihat di tahun 2012, Mas Hasan ini pernah membawa nama Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama duduk di kursi gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, ini kalau bisa diceritakan, sekarang masih dalam masa pilkada, Mas. Strategi apa yang digunakan pada saat itu? Mungkin untuk pelajaran mereka yang saat ini juga sedang berjuang begitu ya, memperebutkan kursi gubernur dan juga wakil gubernur dan juga tim-tim terkaitnya. Kalau Jakarta dulu itu kan sebenarnya lebih mudah secara strategi. Maksud saya lebih mudah secara strategi itu biayanya lebih murah. Karena semua orang Jakarta itu tahun 2012 bahkan akses teknologi informasi sudah hampir rata di seluruh Jakarta. Jadi menyampaikan informasi itu lebih mudah. Televisi ada, media cetak ada, media sekalipun digital. Pada saat itu media sosial belum masif ya? Iya, media sosial juga sudah ada. Tapi Facebook juga sudah kuat, YouTube juga sudah ada di zaman itu. Jadi ada aplikasi pesan sudah masif. Jadi ya relatif lebih mudah untuk menyampaikan informasi. Twitter juga sudah ada di zaman itu. Jadi buat secara strategi nah sekarang bagaimana menjual kualifikasi dan kualitas kalau di Jakarta, dan pemilih Jakarta itu kan kritis dan selalu ingin ada suasana baru. Ketika itu Pak Jokowi itu membawa suasana baru, Ahok membawa suasana baru. Mereka orang Jakarta juga suka dengan terobosan baru. Waktu itu Pak Jokowi punya terobosan baru, cara baru. Jadi terobosan barunya tidak hanya dari sisi program kerja, tapi dari cara kampanyenya sudah ditunjukkan terobosan barunya. Misalnya menggunakan baju yang sama setiap hari. Ya, bukan kotak-kotak ya? Bukan berarti bajunya nggak dicuci-cuci, tapi stok bajunya banyak gitu. Tapi bajunya juga bukan baju yang bukan hanya baju yang bisa dinikmati oleh segelintir orang, tapi baju itu bisa dinikmati juga oleh semua orang. Bisa digunakan dan dipakai oleh semua orang. Makanya waktu itu baju kotak-kotak itu kalau konsep kita bukan dibagi, sangat ikonik gitu ya, tapi dijual. Jadi kalau kita dapatkan, kalau ada orang sampai mau beli itu baju kotak-kotak, kalau itu kita nggak hanya dapat uangnya untuk kampanye, tapi kita juga pasti dapat hati dan suaranya. Kalau orang sampai mau keluarkan uang buat beli itu, nah ini salah satu cara aja. Dan memang waktu itu tindakan lapangan itu menjadi atensi media. Jadi Pak Jokowi karena ya belusukan itu kan ikonik banget waktu itu. Awalnya kan nggak ada yang kenal, Pak Jokowi belusukan juga nggak ada yang kenal. Cara baru ya waktu itu ya Mas? Cara baru, tapi begitu sudah 2 minggu, 3 minggu karena konsisten itu dilakukan, orang jadi tahu. Begitu lihat ada baju kotak-kotak, orang jadi hafal. Oh, yang pakai baju kotak-kotak pasti Pak Jokowi. Yang pakai baju kotak-kotak pasti Ahok. Yang pakai baju kotak-kotak yang lain diasosiasikan sebagai pendukung Jokowi, Ahok. Jadi waktu itu kampanyenya sangat menarik lah, sangat menarik, sangat sangat meriah lah pada waktu itu. Bahkan sampai bikin flash mob di Bundaran HI waktu itu. Iya. Di pusat Jakarta gitu ya. Di pusat Jakarta gitu. Dan banyak sekali yang ikut waktu flash mobnya gitu. Oke. Terakhir Mas Hasan, sebelum saya menutup perbincangan kita pada malam hari ini, mimpi Mas Hasan yang hingga saat ini masih belum tercapai mungkin, dan juga pesan ke seluruh masyarakat Indonesia ya. Mimpi. Dengan saat ini masih berlangsung seperti apa? Saya selalu gagal pensiun. Gagal pensiun? Tahun 2019 saya kan pensiun dari kantor. Pensiun dari eksekutif perusahaan, pengen istirahat, tapi nggak bisa istirahat juga.
dapat amanah lain. Begitu tahun 2024 saya mundur dari semua perusahaan. Dari eksekutif maupun dari komisaris. Ya, tapi belum boleh pensiun berarti kan? Masih diberi amanah. Kita nggak tahu lah nanti. Karena dulu memang cita-citanya bukan cita-cita lah, ketika SMA kita punya khayalan. Saya dengan satu orang teman saya punya khayalan, kita akan kerja keras di usia muda, lalu pensiun di usia 40. Rencana dulu ya? Rencana dulu. 2019 itu saya persis umur 40 tahun. Makanya saya rencanakan pensiun di usia itu. Tapi tenaga dan pikiran Anda masih dibutuhkan rupanya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas ada kepercayaan yang kemudian diberikan kepada kita, dan kita tentu merasa terhormat untuk menjalankan itu. Kita nggak tahu, khayalan-khayalan itu akan tercapai kapan, kita nggak tahu itu nanti. Baik, tapi buat saya tentunya ini bangga ya Mas ya, masih bisa kemudian ini berkontribusi, terutama saat ini berada secara langsung membantu Presiden untuk ya memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Saya merasa terhormat dapatkan kepercayaan dari Pak Prabowo. Tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya bukan ahli komunikasi loh sebenarnya. Karena kuliah saya ilmu politik. Ilmu politik. Iya, tapi dapat kepercayaan untuk menjalankan kantor ini buat saya adalah sebuah kepercayaan besar, dan saya harus menghormati kepercayaan itu dengan bekerja sepenuh hati. Gitu. Baik, kita harapkan semoga apa yang kemudian sudah diinginkan, sekalipun tadi nggak jadi untuk pensiun di umur 40 ya Mas ya, ini tetap tercapai ke depannya. Rencana-rencana baik begitu ya, sukses selalu untuk Mas Hasan. Terima kasih untuk ceritanya malam hari ini. Mohon doanya juga. Pastinya. Karena ini tidak mudah. Baik. Selamat bekerja juga Mas Hasan. Terima kasih sudah bergabung di One on One malam hari ini. Sehat selalu. Dan pemirsa, One on One kami akhiri di sini. Terima kasih. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Sampai jumpa.